Guru itu beban negara. Saya selalu ngomong guru bukan buku. Guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya, guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar. Maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini. Dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar. Pan inung aing masa bulan sekali ke pasar. Bisa. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka disitu lahirlah ilmu genetika, lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lain. Terus bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking, maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Coba cek dulu deh petinggi-petinggi pejabat pajak. Lihat tuh rumahnya ada berapa banyak. Coba lihat mobilnya. Coba lihat kehidupannya seperti apa. Artinya sebenarnya kalau kita lihat, negara ini kayak nyuruh orang-orang yang susah, kayak nyuruh orang-orang yang sederhana untuk membiayai kepentingan orang-orang yang kaya, orang-orang yang pejabat. Ini kan kondisinya tuh. Maka wajar ketika kebanyakan orang tuh nggak setuju. Kalau misalnya mau disurvei, yakin lebih banyak orang yang nggak setuju daripada orang yang setuju. Coba cek dulu. Hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepengen tinggal di Indonesia atau tidak kepengen lihat Indonesia bagus gitu aja. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anak-anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Jadi saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini, itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Yang dua, orang-orang pajak, lu pernah tagih nggak pajak-pajak orang di LHKPN? Lu lihat aja tuh di KPK, banyak pejabat, mantan pejabat, hartanya melimpah, nyebut hibah. Kok nggak dikejar pajak? Kenapa? Listrik naik tahun depan, minyak naik, barang beras naik, semua naik, gaji kagak naik. Lu paksa demo gaji naik nih, perusahaan nggak bisa jualan, tapi lakukan ya PHK.
PHK lebih celaka. Guru dan dosen dianggap Kata sebagai Bu beban Yusri. negara, lah DPR dan menteri semacam Bu. Anda itu adalah beban rakyat. Benar, Beban Bu. rakyat. Anda membuat kebijakan peraturan semua dipajakin. Rakyat sangat keberatan dengan kebijakan-kebijakan Anda yang seluruhnya dibikin pajak, dipajakin, bikin sumur, bikin toilet segala macam dipajakin. Kenapa nggak sekalian aja bikin anak juga harus bayar pajak, Bu? Jangan, Kami Bu. lagi juga bayar pajak kayak gitu, Bu. Sekarang buat aja peraturan gini, Bu, supaya pajak di Indonesia itu pendapatan pajak itu semakin gede. Buatlah peraturan orang punya anak 2 bayar pajak. Dan pajaknya itu harus mahal. Satu anak itu 100 triliun gitu. Nah. Supaya negara ini penghasilan pajaknya gede gitu ya. Nah, gitu. Biar nggak ada orang yang berani bikin anak. Kalau pajak anak itu sampai 1 triliun. Terus orang mau kawin lagi, pajaknya juga 1 triliun gitu. 1,5 lah. Supaya orang yang mau kawin lagi juga itu mikir-mikir, Bu. Mikir. Kayak gitu. Supaya negara ini pendapatan tambah gede kayak gitu, Bu, ya. Orang bikin anak juga harus bayar pajak. Mau kawin lagi juga bayar pajak. Supaya orang tuh mikir, nggak berani bikin anak, nggak berani kawin lagi kayak gitu, Bu. Ya. Iya. Kalaupun Nanti ada orang disampaikan. kan semuanya pengen kawin, pengen bikin anak gitu kan. Pengen punya anak banyak gitu. Supaya kalau orang itu memang nekat pengen punya anak banyak, pengen kawin lagi, punya bini 2, 3, 4, 5, ya juga pajaknya gede. Jadi hanya khusus orang-orang kaya, orang-orang tajir aja yang bikin anak sama kawin lagi kayak gitu, Bu. Jadi supaya makin jeleneh gitu peraturan di Indonesia itu, Bu, ya. Semua harus bayar pajak kayak gitu. Supaya pendapatan negara ini tambah gede gitu ya. Kalau nggak ada guru, blow on semua orang Indonesia, Bu. Guru dan dosen dianggap beban negara. DPR yang nggak ada kerjanya, nggak dibilang beban negara. Nggak keterlaluan. Kayaknya Bu Sri Mulyani ini makin lama makin nyebelin deh. Makin nyebelin. Udah apa-apa dipajakin. Ngomongnya tuh nyakitin perasaan guru kalau kayak gitu. Guru-guru di Indonesia tentu sakit hati, Bu, denger ucapan Anda semacam itu. Jadi guru di negeri ini tuh miris. Udah gaji rendah, hidup nggak terjamin, Bener, Bang. murid-muridnya pada kurang ajar, orang tua murid juga banyak banget yang nggak waras. Sekarang malah seakan-akan dianggap beban negara sama menterinya sendiri. Kan miris. Padahal harusnya menteri-menteri itu ngaca. Yang beban negara itu siapa? Guru atau kalian? Yang lebih banyak ngabisin anggaran negara dibanding bikin prestasi buat negara. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Sudah mencerdaskan bangsa ini. Tolong ditambahi, aja. Bu. Tambahin, Nomor Bu. 2, DPR beban rakyat. Nah, itu baru. Nomor 3, anggaran negara juga beban rakyat. Nomor 4, gaji menteri beban rakyat. Nomor 5, gaji presiden beban rakyat. Semua itu beban rakyat, Bu, ya. Tapi guru itu bukan beban negara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, Bu. Ada apa ini? Tuh, Bu Sri Guru Mulyani. disebutnya oleh Ibu Menteri adalah beban negara. Apakah Ibu Sri Mulyani lupa siapa yang menjadikan dia sampai sekarang ini? Itu adalah jasa guru. Dan apakah Bu Sri lupa bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bukan beban negara. Ya, beban negara adalah yang duduk manis-manis, bareng ngantuk-ngantuk, bareng joget-joget, tapi gajinya besar dengan fasilitas yang mewah. Itulah yang menjadi beban negara. Dan para koruptor, itulah beban negara. Kenapa kalian diam? Ilah ini malampir kalau ngomong ya, sekate-kate nih malampir. Guru dibilang beban negara. Ini orang begini nih nggak pernah inget jasa guru nih. Dia mungkin dulu sekolahnya ini nggak diajarin sama guru ini, dia ini mungkin. Sekolahnya mungkin di pohon bambu nih manusia Ya, begini. nulisnya di Ya. daun Guru pisang. dibilang apa? Beban negara.
Modelan lu yang jadi beban negara, menteri-menteri kayak lu tuh pada yang jadi beban negara, beban masyarakat, tahu nggak? Gila, malampir kalau ngomong sekate-kate aja. Nggak pernah sekolah nih, sekolah di pohon bambu kali ya, apa dulu nggak pernah dididik sama guru ya? Kagak pernah belajar sama guru dia kali, jadi nggak pernah mengenang jasa guru. Guru itu pahlawan, tahu nggak? Bukan beban negara. Tahu. Yang jadi beban negara tuh lu pada. Yang kerjanya cuman meres pajak, meres rakyat dari pajak. Dari mana baik lu ambilin pajak? Ntar rencana ikan asin lu mau pajak kena asin-asin. Yang asin-asin. Lamanya siapa sih nih? Gedek buat gua ngeliat emak ini. Iya, sakit kepalaku nengoknya. Ibu-ibu satu ini. Cepet-cepetlah ibu pulang sana. Pulang ke mana? Masuk ke rumah, tarik selimut, doakan. Besok pagi mudah-mudahan bangun lagi. Setelah bangun, cuci otaknya. Biar nggak kotor kayak gitu. Bisa-bisanya kau bilang guru beban negara. Yang jelas-jelas beban negara itu kalian. Gaji 3 juta per hari. Kontol kali lah. Guru 600.000 satu bulan. Honorer. Pejabat 5 juta lah kita bikin. Itu 1 bulan. Kalian 3 juta satu hari, kerjaan kalian joget-joget pantat. Guru kalian, aku yang dulu nggak bisa baca sampai bisa baca karena guru, bukan karena anggota DPR, kontol. Coba bayangin, ada pejabat datang ke KPK bukan karena ditangkap, tapi minta didampingi supaya anggaran rakyat nggak dikorup. Itulah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Langkahnya ini terkesan berani, tegas, dan bikin pejabat kotor ketar-ketir. Deddy langsung nyikat anggaran yang sering jadi ladang maling. 700 miliar buat proyek TIK yang nggak jelas dihapus. Anggaran perjalanan dinas, rapat, sosialisasi, semua dicoret. Uangnya dialihkan buat listrik rakyat, sekolah, dan jalan rusak. Kenapa respon pejabat lain? Ngamuk, nyinyir, sinis. Kenapa? Karena mereka kehilangan ATM berjamaah. Pejabat yang marah karena transparansi itu bukan pemimpin. Itu penumpang gelap yang hidup dari anggaran rakyat. Mereka takut kehilangan proyek titipan. Mereka panik karena nggak bisa lagi markup 300%, lalu bilang demi pembangunan. Maling kalau lampu dinyalain bukan marah ke malingnya, tapi marah ke yang nyalain lampu. Itulah pejabat kita. Di mana ada gula, di situ ada semut. Tapi kalau gulanya dibuang kayak Deddy Mulyadi, semut-semut itu bakal ngamuk. Sekarang mereka teriak, kenapa dipangkas? Kenapa nggak dikonsultasikan dulu? Jawabannya simpel, karena kalian bukan pengawas, kalian adalah perampok berdasi. Pejabat yang takut diaudit berarti pernah makan yang bukan haknya. Dan sekarang mereka gelisah karena skema korupsinya dibongkar dari dalam. Buat pejabat yang resah karena anggaran dibersihkan. Tenang aja, kalau kalian nggak korup harusnya kalian ikut senang. Tapi kalau kalian marah, selamat, kalian baru saja mengaku tanpa harus diperiksa. Yang takut transparansi pasti ada yang mau disembunyikan. Kami butuh pemimpin, bukan perampok. Ahok tegaskan bahwa masalah atau problem di Indonesia itu sebenarnya cuma satu, yaitu korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, maka harus ada transparansi. Untuk bisa melakukan transparansi, semuanya harus digitalisasi. Dan untuk bisa melakukan itu semua, Indonesia butuh macan sejati. Kalimat yang sangat simpel, namun sulit diwujudkan bangsa ini. Iya benar banget. Ahok sendiri melihat bahwa permasalahan di negeri ini semuanya berakar dari korupsi. Dari korupsi inilah tercipta pengangguran, masyarakat yang miskin, SDM yang rendah, dan masih banyak lagi. Apalagi jika kita lihat dari infrastruktur di Indonesia, banyak yang masih ketinggalan. Kemudian ada ketimpangan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ini semua akarnya adalah korupsi. Maka dari itu, Ahok pada saat itu mengatakan masalah di Republik ini cuma satu, yaitu korupsi. Untuk memberantasnya harus ada transparansi. Untuk melaksanakan itu harus ada digitalisasi. Jadi semuanya bisa di-tracking secara digital di seluruh Indonesia. Iya, kalau sudah digitalisasi seperti itu, maka korupsi ini bisa kebaca dan kedetek. Dana dari rakyat yang berasal dari pajak bisa terjaga dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, untuk mewujudkan itu semua, Ahok mengatakan kita butuh macan sejati, bukan macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Ya, sedang ramai yaitu Menteri ya Sri Mulyani berbicara yang tak pantas diucapkan ya tentang guru beban negara ya. Waduh, ini udah keterlaluan sih. Padahal Kang Deddy mewanti-wanti ya jangan remehkan guru. Ya, tadi dengan pidatonya yang sangat lantang, Kang Deddy ya berbicara
memuliakan guru ya, tapi ini kok pejabat menteri kok malah menghina sih ya. Nggak malu sama rakyat. Kalian kan digaji oleh rakyat ya, jangan sampai rakyat marah besar ya, kalian dilengserkan. Jangan seenaknya juga ya berbicara, jangan seenaknya membuat undang-undang ya. Sudah ya, negeri ini sudah ya Allah ya dikelilingi para pejabat seperti itu ya, gimana mau maju. Terus tadi pun Ustaz Abdul Somad ya angkat bicara, semoga ya si Sri Mulyani ini ya dimakzulkan sih ya, dipecat lah, sudah membuat luka untuk rakyat. Oke teman-teman, itu dulu ini, terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.